Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagian terakhir dari bab ketiga mengenai Perang Dingin, yaitu mengenai akhir Perang Dingin dan juga dampaknya. Di sini dituliskan bahwa politik dunia yang unipolar, artinya ketika Perang Dingin berakhir, itu hanya ada satu kubu, satu pemimpin, satu pemenang dari Perang Dingin ini. Kita lihat berakhirnya perang ini diakhiri dengan runtuhnya Uni Soviet. Kita lihat di sini bahwa Perang Dingin bukanlah diakhiri dengan satu mengalahkan yang lain, tapi kekalahannya itu karena dari dalam negaranya sendiri. Kita lihat di sini keruntuhan Uni Soviet itu terjadi pada tahun 1985 ketika pemimpinnya yaitu Mikhail Gorbachev terpilih menjadi pemimpin dan mengeluarkan dua kebijakan. Sebetulnya ada lebih dari dua, tapi yang terkenal itu ada dua kebijakan, yaitu kebijakan Glasnost dan Perestroika. Kenapa dua kebijakan ini menjadi penyebab berakhirnya Perang Dingin? Kita lihat, Glasnost itu artinya adalah keterbukaan dalam bidang politik, dan Perestroika adalah restrukturisasi ekonomi. Dalam bidang politik itu adanya keterbukaan ini berlawanan dengan asas dari komunis. Komunis itu sangat menentang adanya kritikan terhadap pemerintah. Nah, karena adanya keterbukaan, otomatis ini menimbulkan kekacauan. Semakin diperbolehkan untuk berpendapat, otomatis ini semakin banyak hujatan terhadap pemerintah. Nah, dalam hal ekonomi sendiri nantinya Perestroika ini memungkinkan adanya kepemilikan swasta yang diharamkan oleh sistem komunisme. Jadi dalam komunisme itu semuanya diatur oleh pemerintah, oleh negara, tidak memungkinkan harusnya ada kepemilikan swasta. Tapi karena adanya kebijakan Perestroika, ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang saat itu sangat sedang hancur. Nah, ini diperbolehkan adanya kepemilikan swasta. Nah, inilah yang menyebabkan nantinya Uni Soviet menjadi negara yang terpecah belah dan kemudian runtuh. Nah, Glasnost sendiri ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan nantinya ini adanya lepasnya negara-negara satelit dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu merupakan satu negara yang terdiri dari banyak negara-negara satelit, ya. Jadi ada Rusia, di bawahnya itu ada Belarusia, ada Armenia, ada Azerbaijan dan lain sebagainya. Nah, satu persatu negara-negara satelit ini kemudian melepaskan diri karena tadi adanya keterbukaan, kebebasan dalam berpendapat, akhirnya berhak memutuskan kehidupannya sendiri dari masing-masing negara, sehingga terjadilah banyak negara-negara yang melepaskan diri dan akhirnya Uni Soviet menjadi terpecah. Ya, tidak lagi menjadi Uni Soviet tapi menjadi negara masing-masing. Ya, kita lihat selanjutnya itu ada Traktat Kekuatan Nuklir. Di sini kita lihat bahwa Soviet dan Amerika Serikat ini sepakat untuk menghapus permusuhan dengan menghapus senjata nuklir. Yang tadinya persaingan nuklir, persaingan senjata, nah ini mulai dihapuskan dengan adanya traktat atau kesepakatan. Rudal balistik dan rudal jelajah juga kemudian dihentikan pembuatannya. Dan ada juga perjanjian START. Perjanjian START ini pada tahun 1989 kedua negara ini sepakat mengakhiri perlombaan senjata. Jadi dua negara ini sepakat untuk mengurangi senjata nuklirnya dan juga anggaran-anggaran militernya, sehingga walaupun kalau kita lihat sekarang masih baik Uni Soviet atau sekarang Rusia ya sebagai pewaris dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat masih memproduksi senjata-senjata tersebut, tapi melalui perjanjian START ini sebetulnya ini menjadi ada batasan. Kalau kita lihat Amerika sendiri di bawah Presiden Donald Trump ini sedang berupaya supaya senjata nuklir kembali diproduksi secara besar-besaran, tapi masih terhalang dengan adanya perjanjian START. Oke. Kita lihat dampak dari Perang Dingin. Dampaknya ini bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dampak bagi Amerika Serikat. Dampaknya itu apa? Bagi Amerika, ini Amerika muncul sebagai satu-satunya negara adidaya karena runtuhnya Uni Soviet, otomatis tidak ada lagi saingan. Ya, walaupun sekarang itu muncul kekuatan-kekuatan baru selain Amerika, kita lihat ada juga negara Cina sekarang sedang
menjadi lawan besarnya dari Amerika. Tapi ketika di masa akhir Perang Dingin, maka Amerika muncul sebagai satu-satunya pemenang perang. Kemudian ada Uni Soviet. Dampak bagi Uni Soviet ini, Uni Soviet mengalami resesi besar ketika Gorbachev ini mengeluarkan Perestroika dan Glasnost. Ini resesi itu artinya kehancuran ekonomi, keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan nantinya Uni Soviet bubar dan Rusia menjadi ahli waris terbesar dari Uni Soviet. Kemudian bagi Indonesia ini ada dampaknya juga. Perang Dingin itu mengakibatkan ketika pada masa kejayaannya komunisme sempat menjadi satu ideologi yang muncul dan berkembang. Salah satunya kita bisa lihat dari munculnya PKI. Tapi kemudian ada gerakan 30S, Indonesia mengalami juga pergolakan perpolitikan, ya ini berkaitan masih dalam Perang Dingin. Ketika PKI akhirnya dibubarkan, Indonesia memasuki periode demokrasi di masa Orde Baru, ya, sehingga sekarang sudah masuk ke masa reformasi. Nah, apa sih peranan Indonesia pada masa Perang Dingin? Oke, dalam masa Perang Dingin, Indonesia mengambil langkah sebagai negara yang tidak memihak baik blok barat ataupun blok timur, walaupun sebetulnya ada kecondongan. Indonesia pada akhirnya memprakarsai terbentuknya gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini diprakarsai Indonesia di Beograd, ini di wilayah Yugoslavia, ya, pada tahun 1961 dengan beberapa negara lainnya, yaitu ada presiden dari Yugoslavia sendiri yaitu Josip Broz Tito, kemudian dari Indonesia ada Soekarno sebagai presiden, kemudian ada presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Nasir, ada juga dari India yaitu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, dan juga dari Ghana yaitu Kwame Nkrumah. Nah, ini menjadi pemrakarsa dari gerakan non-blok, gerakan yang tidak memihak pihak manapun tapi berupaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Lalu selanjutnya Indonesia juga berperan dalam pembuatan dari ASEAN, ya. Ini kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara. Ini mengedepankan kerjasama regional. Indonesia menjadi salah satu pelopornya ketika ASEAN dibentuk di Bangkok pada tahun 1967. Dari Indonesia itu diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Adam Malik. Dari Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menterinya yaitu Tun Abdul Razak. Kemudian dari Singapura itu ada S. Rajaratnam. Dari Filipina ada Narcisco Ramos, dan terakhir dari Thailand itu ada Tanat Homan sebagai Menteri Luar Negerinya. Nah, selain itu Indonesia juga sangat berperan dalam masalah Palestina. Indonesia selalu berupaya untuk kemerdekaan Palestina. Ini sebagai salah satu isu yang sebetulnya hampir terlupakan di masa Perang Dingin. Padahal ini salah satu isu yang juga penting, kayak gitu. Nah, sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan di WhatsApp grup. Setelah materi ini berarti minggu depan kita ulangan. Jika ada yang masih tidak dimengerti boleh ditanyakan dulu, boleh dibaca lagi materinya, dilihat lagi videonya, dan dicari lagi sumber-sumber yang lainnya, ya. Dicukupkan dulu materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.